Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 TKJ. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat pastinya di dalam belajar ya. Saat ini kita akan memasuki bahan praktikum ya, tutorial praktikum untuk KD 3.2 di pelajaran ASC, Administrasi Sistem Jaringan. Pada video sebelumnya sudah pernah dibahas bagaimana mengkonfigurasi SSH di Debian dan kemudian melakukan remote server menggunakan aplikasi Putih. Ya. Nah, bagi kalian yang terhambat karena tidak mempunyai aplikasi Putih, ya, atau kalian tidak ada laptop atau tidak ada PC, ya, untuk pembahasan kali ini kita akan melakukan remote menggunakan HP Android. Ya, menggunakan HP Android, ya, aplikasi yang digunakan adalah Termux. Oke, silakan job sheet-nya dipahami mulai dari tujuan sampai ke langkah kerja. Oke, kita langsung masuk ke langkah kerjanya. Nah, pada langkah kerja, bagian 1 instalasi Termux di Android. Ya, untuk instalasi Termux di Android, kita langsung buka saja via Play Store-nya. Pastikan HP Android kalian sudah terkoneksi ke internet. Kemudian kita cari ya Termux seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita klik install. Ya. Kita tunggu beberapa saat sampai instalasi Termux selesai. Ya, dan ini tentu tergantung dari koneksi masing-masing. Ya. Ditunggu saja. Ukurannya kecil, cuma 17 megaan. Ya. Oke, silakan kalian perhatikan video di samping ini. Ya. Nah, instalasinya sudah selesai, silakan langsung pergi ke home. Kemudian kalian cari aplikasi Termuxnya. Oke, seperti ini aplikasi Termuxnya ya. Nih, kita buka saja. Langsung masuk ke bagian B, kita buka aplikasi Termuxnya. Ya. Oke. Nah, ketika pertama kali kita install Termux, maka akan muncul seperti ini, installing. Ya, installing ini berarti kita sedang melakukan instalasi Termux. Ya. Termuxnya sudah diinstal. Oke. Instalasi Termux selesai. Ya, tampilannya seperti ini. Kita akan langsung memasuki langkah yang kedua, yakni instalasi OpenSSH di Termux. Nah, OpenSSH inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan remote terhadap server. Ya. Oke. Langkahnya pertama, pastikan internet terkoneksi. Ya. Terus kemudian kita langsung buka aplikasi Termuxnya. Ini seperti ini sudah terbuka. Ya. Selanjutnya kita akan install aplikasi Termux ya, perhatikan ya di job sheet-nya cara instalasinya kita ketik pkg spasi install OpenSSH ya, pkg install OpenSSH. Ingat di Linux itu case sensitif, huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh. Ya, karena itu ya ini benar-benar harus diperhatikan, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, menginstal paket OpenSSH itu menggunakan huruf kecil semua. PKG install OpenSSH. Selanjutnya kita tekan Enter. Perhatikan di video. Oke, tunggu beberapa saat. Sedang mencari paket aplikasi OpenSSH di internet, ya. Nah, seperti ini. Ditunggu. Nah, ketika muncul do you want to continue, maka kita jawab Y. Ya, dan kemudian enter. Tunggu beberapa saat sampai aplikasi OpenSSH di Termuxnya selesai diinstal. Baik, ini sedang progres instalasi. Ya. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti aplikasi OpenSSH sudah berhasil diinstal. Ya. Kemudian, kita akan memasuki bagian yang ketiga, yakni pengujian remote access. Ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan meremote server yang berada di jauh menggunakan IP public. IP public artinya
IP ya yang bisa diakses dari manapun menggunakan koneksi internet. Ya, tiap sekolah pasti beda-beda, ya. Tiap perusahaan pasti beda-beda, silahkan disesuaikan dengan sekolah dan perusahaannya masing-masing. Oke, untuk contoh kali ini, ya, IP publiknya di blur sengaja untuk keamanan, ya, silahkan diperhatikan saja job sheet-nya. Kemudian kita akan mengakses, ya, menggunakan IP yang sama, hanya setiap kelas itu dibedakan, ya. Kelas TKJ berapa, TKJ berapa, TKJ berapa, dibedakan portnya. Nah, portnya ini defaultnya bawaannya port SSH adalah 22. Tapi untuk kesempatan kali ini, praktek kita kali ini portnya itu sudah di custom. Ya, ini menggunakan 9091, 9092, 9093. Silahkan disesuaikan dengan job sheet-nya. Ingat, perhatikan job sheet-nya masing-masing, diperhatikan kelasnya. Oke, akan dicontohkan salah satu di antaranya ya menggunakan port 9091. Cara melakukan remote itu gampang sekali dengan cara ketik SSH. Ya, username-nya sudah tertera, ya ini TKJ, password-nya juga sudah tertera. Silahkan sekali lagi perhatikan job sheet-nya. SSH, TKJ, add, kemudian kita ketik alamatnya, IP-nya, 92, oke. Ini nanti akan di blur ya, untuk keamanan. Ya, karena itu kalian harus benar-benar pegang job sheet. Ya, kemudian portnya ini. Cara penulisannya harus benar ya, sama seperti ini. SSH spasi TKJ add, kemudian IP-nya spasi min P itu port, kemudian spasi di sini menggunakan contohnya 9091. Oke. Ya, silakan disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kemudian tekan enter. Tunggu beberapa saat sampai koneksi berhasil. Ya. Nah, ini. Nah, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, are you sure? Ya, you want to continue connecting? Maka kita jawab yes. Ya, kita ketik yes. Kemudian selanjutnya kita tekan enter. Nah, ketika ketik yes, itu nanti akan meminta password. Ya, nah passwordnya sudah tertera di job sheet. Oke, ingat password itu tidak ditampilkan. Ya, pastikan kalian ngetiknya benar. Password tidak ditampilkan. Contoh di sini passwordnya sudah ya diketik ya. Ya, kemudian kalau sudah diketik passwordnya dan di sini tidak ditampilkan ya, langsung tekan enter. Nah, ini sudah berhasil terkoneksi ke server Debian ya. Ya, ini sudah terkoneksi ke Debian. Kita akan praktekkan beberapa ya, kita coba akan praktekkan beberapa aplikasi dasar dari Linux. Ya, ini kita berada di server ya. Jadi kita bukan berada di handphone kita, melainkan kita sudah berada di server ya yang menggunakan IP public tadi. Ya, karena itulah kemudian setelah kita berhasil meremote ini, kita bisa mengendalikan mau kita matiin servernya, mau kita restart servernya, mau kita install aplikasi di server itu ya, kemudian kita tambahkan paket-paket aplikasi atau kita hapus direktori, file dan sebagainya, ini terserah kita sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Ya, itulah fungsi dari remote server, kita bisa mengendalikan dari jauh. Ya. Kemudian ya, kita akan memasuki bagian yang ini ya, sudah ya, ke-4, ke-5 sudah, ke-6 sudah tadi ya, ke-7 juga sudah. Kemudian kita akan memasuki bagian ke-9. Silahkan diperhatikan job sheet-nya. Nah, bagian ke-9 ini kita akan mempraktekkan perintah dasar di Linux. Oke, contoh kita akan membuat direktori ya dengan nama masing-masing. Nah, di sini menggunakan city namanya. Ya, jangan pakai spasi. Misalkan city ijem gitu ya, berarti jangan pakai spasi. Contoh, membuat direktori baru menggunakan perintah mkdir. Mkdir spasi city ijem. Nah, pastikan kalian membuat dengan nama sendiri, jangan pakai spasi. Ya. Nah, nanti ini akan masuk ke dalam penilaian. Oke, kalau sudah diketik mkdir city ijem, maka kita tekan enter. Ya, sudah berhasil. Bagian B kita akan tampilkan ya direktori yang ada di dalam folder TKJ atau direktori TKJ itu dengan menggunakan perintah ls. Caranya ketik ls enter. Nah, sudah muncul city ijem-nya, berarti membuat direktori city ijem sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan beralih ke direktori aktifnya di city ijem tadi. Ya, dengan cara
Ya, ini bagian C ya. Perhatikan job sheet bagian C, ketik cd ya, city ijem dan pastikan penulisannya benar. Ya. Ini contoh city ijem kalau nanti pakai nama kalian masing-masing. Enter. Oke, sudah masuk ya ke direktur city ijem. Kita akan masuk ke bagian D. Perhatikan job sheet. Ya. Kita akan membuat file baru dengan nama config.conf dengan cara diketik nano config.conf ya. Selanjutnya kita tekan enter. Oke, ini sudah muncul ya. Sudah muncul editor nano ya. Kita akan membuat file dengan config.conf. Kemudian kita bagian E. Oke. Sekarang kita akan ketik ya, saya sedang belajar Linux. Oke, kita ketik saya sedang belajar Linux. Ya. Hore. Ya. Ternyata ya belajar Linux itu mudah loh. Nah. Oke, kita sudah berhasil ngetik ya di editor nano tadi. Selanjutnya kita simpan dan langsung keluar dengan cara tekan di sini ada, perhatikan di HP Androidnya itu ditekan ada CTRL, kemudian X ya. Nah, dan kita jawab Y di sini yes ya, Y. Dan selanjutnya tekan enter. Oke, sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Bagian D, E, F sudah selesai ya. G. Selanjutnya kita akan mempraktikkan menggandakan file. File yang sudah kita buat tadi config.conf kita gandakan tapi kita langsung rubah namanya dengan coba.conf. Caranya kita ketikkan cp config.conf spasi coba.conf ya. Enter. Oke, kita tampilkan isinya. Masih ingat cara menampilkan isinya? Dengan cara ketik ls. Enter. Nah, sudah berhasil. Ya. Oke. Ini sudah ada di server Debian. Ini bukan di HP kita. Ini ada di server Debian. Karena kita sudah sedang mengendalikan server Debian melalui aplikasi remote ini. Jadi, sebagai sistem administrator, kita bisa mengendalikan server ya dimanapun tanpa kita harus datang ke tempat tersebut. Melainkan kita cukup meremotnya dari jarak jauh asalkan server tadi terkoneksi ke internet dan kita pun terkoneksi ke internet. Ya, catatannya berarti server harus mempunyai IP public. Oke, sekian dulu dari Bapak. Ya, silahkan nanti dicoba ya untuk praktikumnya ya menggunakan Termux. Mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.